Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nur Ismi Amalia, NIM 2017-103. Saya akan membahas tentang struktur dan transformasi struktural ekonomi Indonesia. Perubahan struktur ekonomi disebut transformasi struktural, yaitu rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan yang lainnya dalam konstitusi AD, perdagangan luar negeri, ekspor dan impor, produksi dan penggunaan faktor produksi yang diperlukan untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang Teori migrasi Arthur Lewis. Lewis berpendapat bahwa negara-negara yang sedang berkembang terdapat dualisme kegiatan perekonomian, yaitu sektor ekonomi subsisten dan sektor ekonomi modern dengan tingkat produktivitas yang tinggi di perkotaan. Kritik terhadap teori Lewis. Pertama, teori ini menganggap bahwa tingkat perpindahan tenaga kerja dan tingkat penciptaan kesempatan kerja di sektor perkotaan adalah proporsional dengan tingkat akumulasi modal di perkotaan. Tetapi, jika surplus laba para pemilik modal diinvestasikan kembali dalam bentuk peralatan yang lebih hemat tenaga kerja atau labor saving daripada hanya sekedar menambah modal saja, hal ini lebih memberikan gambaran apa yang biasa disebut pertumbuhan ekonomi atau anti pembangunan. Kedua, asumsi dari model ini yang berbeda dengan kenyataan adalah asumsi bahwa surplus tenaga kerja terjadi di daerah pedesaan. Sedangkan di daerah perkotaan ada banyak kesempatan kerja. Hampir semua penelitian sekarang menunjukkan keadaan yang sebaliknya yang terjadi di negara-negara yang sedang berkembang, yaitu banyak pengangguran yang terjadi di daerah perkotaan, tetapi hanya ada sedikit surplus tenaga kerja di daerah pedesaan. Ketiga, asumsi model Lewis yang tidak realistis adalah anggapan bahwa upah nyata perkotaan akan selalu tetap sampai pada satu titik di mana penawaran dari surplus tenaga kerja perdesaan habis. Salah satu gambaran yang menarik dari pasar tenaga kerja perkotaan dan penentuan tingkat upah di hampir semua negara-negara yang sedang berkembang adalah adanya kecenderungan bahwa tingkat upah untuk meningkatkan secara nyata sepanjang waktu baik dalam nilai absolutnya maupun jika dibandingkan dengan pendapatan rata-rata pedesaan, sekalipun ada peningkatan tingkat pengangguran terbuka. Teori transformasi struktural Hallucinatory. Teori Scenery dikenal dengan pola teori pembangunan, difokuskan pada perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi di negara-negara yang sedang berkembang, yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional ke sektor industri sebagai mesin penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Di dalam kelompok negara-negara sedang berkembang, banyak negara yang juga mengalami transisi ekonomi yang sangat cepat dalam 3 dekade terakhir ini, walaupun pola dan prosesnya berbeda antar negara. Variasi ini disebabkan oleh perbedaan antar negara dalam sejumlah faktor internal sebagai berikut. Pertama, kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri. Kedua, besarnya pasar dalam negeri. Ketiga, pola distribusi pendapatan. Keempat, karakter dan industrialisasi. Kelima, keberadaan sumber daya alam. Keenam, kebijakan perdagangan luar negeri. Struktur ekonomi dari tinjauan makrosektoral. Struktur perekonomian Indonesia yang industrialisasi pada saat ini sebenarnya belum mutlak, tetapi masih sangat dini. Industrialisasi di Indonesia barulah berdasarkan kontribusi sektoral dalam membentuk PDB atau pendapatan nasional. Industrialisasi yang ada belum didukung dengan kontribusi sektoral dalam penerapan tenaga kerja dan angkatan kerja. Struktur ekonomi dari tinjauan keuangan. Pergeseran struktur ekonomi secara makrosektoral senada dengan pergeserannya dengan keuangan. Ditinjau dari sudut pandang keuangan, struktur perekonomian telah bergeser dari struktur pedesaan menjadi struktur perkotaan. Hal ini dapat kita lihat dan rasakan
sejak Pelita I hingga era reformasi sekarang. Kemajuan perekonomian di kota-kota yang lebih besar dibandingkan dengan pedesaan. Hal ini disebabkan pembangunan industri pengolahan di daerah perkotaan dan juga bersumbernya sarana dan komunikasi prasarana transportasi dan komunikasi. Struktur ekonomi dan tinjauan penganggaraan kenegaraan. Struktur ekonomi Indonesia sejak awal Orde Baru hingga pertengahan dasawarsa 1980-an berstruktur etatis, di mana pemerintah atau negara dengan BUMN dan BUMD sebagai kepanjangan tangan merupakan pelaku utama perekonomian Indonesia. Baru mulai pertengahan dasawarsa 1990-an, peran pemerintah dalam perekonomian berangsur-angsur dikurangi. Sesudahnya, secara eksplisit dituangkan melalui GBHN 1988-1989 mengundang kalangan swasta untuk berperan lebih besar dalam perekonomian nasional. Struktur ekonomi dari tinjauan birokrasi pengambilan keputusan. Berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan, dapat dikatakan bahwa struktur perekonomian Indonesia selama era pembangunan jangka panjang, tahap pertama adalah sentralisasi. Dalam struktur ekonomi yang sentralisasi, pembuatan keputusan lebih ditentukan oleh pemerintah pusat atau kalangan atas pemerintahan. Pemerintah daerah atau masyarakat dan mereka yang tidak memiliki akses ke pemerintahan pusat, cenderungnya mereka hanya menjadi pelaksana saja, dan dalam pembuatan perencanaan hanya sebagai pendengar. Proses perubahan struktur perekonomian di Indonesia. Pertama, merosotnya pangsa sektor primer. Kedua, meningkatnya pangsa sektor sekunder. Ketiga, pangsa sektor jasa kurang lebih konstan, tetapi kontribusinya akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Dampak positif proses transformasi perekonomian. Pertama, peningkatan produksi pertanian yang dirangsang oleh perubahan sistem pertanian subsisten ke pertanian modern. Kedua, penyerapan tenaga kerja di perkotaan pada industri-industri baru. Ketiga, percepatan arus uang dan barang yang merangsang percepatan pendapatan per kapita masyarakat, yang pada gilirannya memperbaiki tingkat kesejahteraannya. Dampak negatif proses transformasi perekonomian. Pertama, hilangnya lahan pertanian yang mengakibatkan para petani dan buruh penggarap kehilangan mata pencaharian. Kedua, munculnya pengangguran struktural yang tidak mungkin tertampung seluruhnya pada sektor industri dan jasa. Ketiga, tingginya laju urbanisasi yang menjadikan beban kota semakin berat serta menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya. Pembangunan ekonomi. Pada umumnya diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya, sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia. Semakin banyak dan semakin berkembang tarif pendidikan, semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Indikator pembangunan moneter. Indikator pendapatan per kapita. Pertama, perekonomian dikatakan sedang tumbuh atau berkembang apabila adanya serangkaian peristiwa yang timbul untuk mewujudkan peningkatan pendapatan per
negara-negara yang sedang berkembang. Indikator pembangunan non-moneter, yaitu indikator sosial. Yang pertama, usaha membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di dua negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan nasional. Kedua, penyesuaian pendapatan masyarakat, bandingkan dengan mempertimbangkan tingkat harga berbagai negara. Ketiga, usaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan dari setiap negara berdasarkan data yang tidak bersifat moneter atau non-monetary indikator. Dan presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.